Selamat datang kembali di materi robotika. Kita akan lanjut materi mengenai robotika ini bagian implementasi hardware. Jadi yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana kalau lengan robot itu diimplementasikan menggunakan secara matematik atau secara numerik. Dan sekarang kita akan membahas mengenai hardware-nya gitu. Karena keadaan di matematik dan numerik itu ada keadaan ideal, kenyataannya masih banyak masalah lagi yang perlu diselesaikan ketika kita berhubungan dengan hardware. Seperti itu. Nah, yang pertama adalah sebelumnya kita sudah membahas bahwa bots itu istilah untuk robot yang digital dan robot itu untuk yang nyata gitu, ada fisiknya nyata. Seperti itu. Jadi yang membedakan antara bots dan robot itu adalah tentunya bots ini tidak bisa kita sentuh dengan nyata gitu. Sedangkan untuk yang robot itu fisiknya ada dan berada di di spektrum yang sama dengan tubuh manusia ini sehingga bisa berinteraksi dengan robotnya gitu. Jadi salah satu yang membedakan antara software atau matematik dengan hardware itu adalah kalau di software semuanya itu ideal. Sedangkan untuk yang di hardware itu nyatanya itu tidak semudah itu gitu jadi nantinya. Nah, untuk software itu cukup mudah. Jadi karena semuanya itu tidak ada gangguan atau hambatan, bahkan massa pun tidak diperhitungkan, maka ini lebih mudah untuk dilakukan. Tapi kalau untuk di hardware itu akan lebih rumit karena banyak hal yang perlu dipertimbangkan sehingga nanti sistemnya itu akan lebih rumit dibandingkan dengan yang software gitu. Untuk yang software ini sistemnya sederhana, sampai rumit juga sebetulnya kita bisa lakukan dengan membuat gangguan gitu atau masanya pun dibuat itu juga bisa. Tapi secara matematik itu lebih sederhana tetap gitu karena kita sudah tahu misalkan gangguannya, bentuk gangguannya seperti apa gitu. Sedangkan kalau di nyatanya kita belum tahu gangguannya seperti apa sehingga kita harus analisis dulu kira-kira gangguannya itu apa gitu. Sehingga lebih rumit gitu sistemnya. Nah, salah satu hal yang menonjol dari hardware itu adalah banyak faktor yang menyebabkan error gitu. Salah satu contohnya itu bahan. Kalau misalkan ternyata bahannya terlalu elastis itu nanti kalau tangan robotnya kan kalau secara matematik gampang kita rotasikan gitu. Tapi kalau ternyata elastis nanti ada melengkung-melengkungnya itu akan mengganggu juga proses untuk misalkan menggapai sesuatu gitu. Kita harus mempertimbangkan itu bahannya itu sebisa mungkin sekaku mungkin dan juga ringan gitu. Massa juga salah satu yang jadi masalah. Kalau misalkan massanya itu ternyata terlalu berat, itu nanti kita susah untuk menggerakkan benda yang kita ingin gerakan gitu. Sehingga itu harus dipertimbangkan juga. Temperatur juga sama. Kalau misalkan si mesinnya terlalu panas atau malah lingkungannya yang terlalu panas itu bisa mengganggu juga dari si fungsi dari si robotnya. Joint juga kalau di software itu tidak ada gesekan, tapi kenyataannya tentunya pasti ada gesekan yang nanti akan mengganggu proses geraknya gitu. Dan power juga itu perlu dipertimbangkan karena kalau misalkan powernya, sumber tegangannya itu atau sumber arusnya itu tidak mencukupi, maka nanti si robot itu tidak akan bisa bergerak gitu malah. Seperti itu. Jadi setidaknya powernya itu mencukupi untuk membuat si robotnya bergerak gitu. Nah, untuk beberapa faktor error ini maka dibutuhkan sistem kendali yang bisa mengendalikan beberapa hal yang mengakibatkan error itu gitu. Salah satu ilustrasi kalau misalkan kita berhubungan dengan software, ketika agen sedang mengamati lingkungannya, tentunya cukup sederhana. Kalau misalkan kita punya targetnya sudah ditentukan, misalkan menemukan sepatu ini atau menemukan kehidupan gitu. Lalu bots ini tinggal mencari saja. Oh ternyata ketika dilihat dari ruang yang ada itu ternyata saya butuh bergerak dari sini ke sini gitu. Selesai dan bergerak sampai ke target. Seperti itu. Baru aksinya apa gitu. Nah, kalau untuk di hardware yang pertama kita tidak tahu lingkungannya seperti apa gitu. Kadang datanya belum ada gitu. Jadi dia perlu menjelajahi dulu medannya seperti apa gitu. Permukaannya seperti apa, misalkan anginnya seperti apa, panasnya seperti apa.
lalu mendeteksi dan mencari objek yang menjadi target gitu. Targetnya ya mungkin sama gitu seperti yang sebelumnya, yaitu bentuk kehidupan gitu. Nah, bentuk kehidupannya pun tidak sesederhana yang di software ini. Misalkan kalau di software gambarnya hanya satu itu saja. Tapi kalau di dunia nyata tentunya bentuk kehidupan itu banyak macamnya, sehingga perlu lagi kecerdasan yang bisa mendeteksi bentuk kehidupannya itu apa sih. Baru ketika dia bertemu dengan bentuk kehidupannya itu nanti bisa melakukan aksi apa gitu. Seperti itu. Salah satu contoh lain itu yang ini saya hilangkan dulu sayanya. Itu adalah ilustrasi kalau misalkan di software itu, misalkan ini target dan ini medannya itu menanjak lalu menurun gitu. Kalau untuk di software tentunya ini cukup mudah, kita tinggal tinggal dimajukan saja sesuai dengan medan yang ada di sini dan selesai gitu. Tapi kenyataannya kalau di hardware itu kadangkala motornya tidak kuat, nanti mundur lagi, atau misalkan ternyata medannya itu pasirnya itu tidak padat sehingga nanti robotnya itu masuk ke dalam si jalannya gitu. Seperti itu. Itulah hal yang perlu diperhatikan ketika kita berhubungan dengan hardware. Nah, ada beberapa komponen penting dalam robot, yaitu dari sisi hardware, yaitu yang pertama sensor. Sensor ini sebagai indera dari ya si robot itu sendiri. Jadi ketika ingin mengamati lingkungannya, dia butuh panca indera, dan panca indera itu adalah sensor. Sensornya banyak sekali macamnya, bisa sensor jarak, sensor suhu, sensor massa, sensor misalkan jumlah apa gitu, atau kelembaban, ukuran objek dan lain-lain. Jadi banyak sekali sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Misalkan kalau robotnya hanya untuk mengukur jarak saja, ya kita hanya butuh sensor jarak saja, tidak perlu menggunakan sensor suhu, massa dan yang lainnya gitu. Jadi nanti kita pilih panca indera yang dibutuhkan oleh robot itu sehingga nanti bisa berfungsi sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Lalu aktuator ini seperti otot dalam robotnya, itu yang menggerakkan semuanya. Jadi perangkat yang membuat sesuatu bergerak atau beroperasi gitu. Lalu ada juga transfer gerak, karena dalam hardware itu semuanya itu dimulai dari rotasi. Jadi nanti rotasinya itu kalau mau dipercepat itu perlu diubah, atau mau diperlambat rotasinya perlu diubah juga. Jadi rotasi ke rotasi, tapi bisa juga dari rotasi ke translasi. Ini contohnya di sini ada motor yang tentunya berputarnya rotasi, tapi nanti ditransformasi menjadi gerak translasi seperti ini. Dan juga transfer gerak ini juga untuk mengendalikan kecepatan dari rotasinya itu seperti apa. Jadi nanti RPM atau radian per menit. Jadi putaran per detik, per menitnya itu berapa gitu. Lalu hal yang penting juga di end of effector, kadangkala dalam suatu robot gitu, kadang butuh end of effector, kadang juga tidak butuh end of effector. Tapi setidaknya ini misalkan biasanya di ujung dari si robot itu untuk misalkan mengambil sesuatu, atau misalkan mendorong atau membukakan pintu atau apapun itu nanti itu dipilih end of effectornya yang seperti apa gitu. Jadi ini end of effector itu perangkat yang terhubung pada ujung akhir dari lengan robot, dan bentuknya bisa banyak hal. Lalu ya ini salah satu contoh lainnya, robot-robot yang end of effectornya itu tidak seperti lengan robot seperti ini. Jadi ini contohnya end of effectornya adalah di ujungnya itu adalah penyedot debunya, kalau misalkan robot yang menyedot debu otomatis. Lalu kalau ini end of effectornya itu adalah berkomunikasi dengan manusia. Jadi mungkin di wajahnya nanti akan mengeluarkan ekspresi atau seperti apa, itu nanti end of effectornya itu berbeda gitu. Sedang yang ini robot untuk yang teleconference itu nanti end of effectornya itu adalah video gitu. Untuk berkomunikasi dengan ya bisa pelanggan atau siapapun itu. Dan yang terakhir itu adalah tentunya power, karena sumber tegangan dan arus yang digunakan itu harus mencukupi supaya robot itu bisa bekerja dengan baik seperti itu. Lalu kalau dari sisi software, yang pertama tentunya adalah
yang dibutuhkan adalah sistem kendali. Jadi tujuannya itu mengatur atau memerintah perilaku dari perangkat atau sistem lain menggunakan pengulangan. Jadi intinya adalah eh, ada sebuah kendali yang misalkan ada outputnya itu adalah yang akan dikendalikan. Misalkan gerakan tangan, saya ingin sudutnya berapa gitu. Nah, dari waktu ke waktu itu diukur ini sudutnya berapa, ini sudutnya berapa, ini sudutnya berapa, dan itu menggunakan looping gitu. Kalau misalkan ternyata sudutnya sudah mencapai yang diinginkan, maka nanti si kendali ini akan memerintahkan untuk berhenti gitu. Jangan sampai bergerak terus sampai melebihi yang target yang diinginkan, seperti itu. Lalu yang sekarang yang cukup penting itu yang menjadi nyawanya sekarang itu adalah kecerdasan buatan juga. Jadi robot pintar itu butuh kecerdasan sehingga nanti dia bisa menentukan, misalkan untuk yang bisa berinteraksi dengan manusia, dia bisa menentukan manusia itu yang mana sih gitu. Misalkan mendeteksi wajah atau mendeteksi postur dari tubuh manusianya itu seperti apa gitu. Nah, ini butuh kecerdasan buatan. Jadi intinya adalah untuk mengolah informasi, mentransformasikan juga bisa, mengubah, mendeteksi sesuatu, mendeteksi objek atau mendeteksi ya manusia, hewan, tumbuhan atau lain-lain, mengidentifikasi juga. Identifikasi misalkan dalam sensornya itu menggunakan kamera, lalu yang dia lihat gitu, yang robot itu lihat itu ada berapa orang misalkan gitu. Nanti diidentifikasi siapa saja yang wajah manusia dan ada berapa gitu. Lalu setelah itu tentunya adalah untuk membuat keputusan. Membuat keputusan itu adalah setelah mendeteksi lalu apa yang perlu dilakukan oleh robot ini. Apakah misalkan robotnya menyapa orang yang ada di dekatnya atau misalkan menawarkan untuk dibuatkan teh atau seperti apa gitu. Jadi seperti itu. Jadi untuk sederhananya itu seperti itu beberapa komponen yang dibutuhkan dalam implementasi hardware.